akhir zaman ini Tuhan, kami membutuhkan kekuatan kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam pelayanan kami. Kami mau bersekutu dengan Kristus siang hari ini. Ya Roh Kudus, lawatlah kami ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan, berkatilah ibadah kami. Hamba-Mu tahbiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, memuji.
Bertahtalah di atas pujian kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Sekali haleluya. Berkuasa di bumi di sorga. Dialah Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita datang pada Dia dengan sorak-sorai, dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Sama-sama katakan berkuasa, berkuasa di bumi di sorga, bertahta dalam kemuliaan Allah. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berkata atas semua berkuasa. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Segala Raja. Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Berkuasa, berkuasa di bumi di sorga, bertahta dalam kemuliaan. Siapa saudara? Dialah Tuhan kita. Allah kita, namanya berkuasa. Haleluya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia atas semua berkuasanya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Segala Raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjanji atas semua berkuasanya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Segala Raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tetap berdiri dulu, saudara. Sebelum duduk kita berdiri, kita nyanyikan satu pujian Pantekosta klasik. Hiduplah Al-Masih. Haleluya. Hiduplah, Amin. hiduplah di dalam saya. Hiduplah di dalam pekerjaan Tuhan yang saya layani. Oh, hiduplah, hiduplah, sama-sama. Hiduplah Al-Masih. Oh, hiduplah Al-Masih. Amin. Kuasanya samalah, kuduslah sama. Hiduplah Al-Masih. Hiduplah Al-Masih. Amin. Kuasanya samalah.
Kita akan mendengarkan kur. Haleluya. Puji-pujian dari pria dan wanita. Tapi yang pertama pria, kita nyanyikan Hiduplah Al-Masih. Pria-pria wilayah 1. Hamba-hamba Tuhan wilayah 1. Gembala atau bukan gembala, yang penting pria. Wilayah 1. Monggo maju ke depan. Hiduplah Al-Masih. Hiduplah Al-Masih. Hiduplah. Mari pria-pria, kita maju ke depan. Kuasanya sama Kudus. Ngomonglah. Hiduplah Al-Masih. Hiduplah Al-Masih. Kuasanya sama Kudus. Sama Hiduplah Al-Masih. Hiduplah Al-Masih.
lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara hamba-hamba Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang penuh dengan kuasa. Kita membutuhkan kekuatan sebagai gereja di akhir zaman. Dan kekuatan itu datang karena kuasa kebangkitan dari Yesus. Efesus pasal 1, betapa hebat kuasanya bagi kita. Kita percaya kuasanya tidak pernah berubah. Sama-sama katakan. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai
Pagi hari ini kami memanggil nama yang hebat, nama Yesus Kristus. Kami tahu di dalam nama ini ada segala hal yang kami butuhkan. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kami gumulkan. Dan di dalam nama Yesus ada pengurapan yang baru untuk firman yang akan disampaikan ini. Mari Tuhan beracara pada kami hamba-hambamu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami semua boleh diberkati, diteguhkan, dikuatkan, ditegur dengan kebenaran firman, sehingga sadar segala keterbatasan kami dan sadar betapa hebatnya Tuhan kami. Siang hari ini kami hanya berserah, bekerjalah dengan bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Om Denny Haryanto. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi buat kita semua dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sungguh saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau pagi ini kita bisa bersama-sama merayakan Paskah. Satu peristiwa yang sangat penting yang menjadi dasar bagi kekristenan kita. Bapak Ibu Saudara, kekristenan dibangun di atas dua pilar. Yang pertama adalah kematian Kristus untuk menggantikan kita, memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Dan pilar yang kedua adalah kebangkitan Kristus untuk pembenaran kita. Amin. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Sebab tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Dan tanpa kebangkitan maka sia-sialah ya penderitaan Kristus. Pengorbanan Kristus hanyalah tragedi yang tidak membawa dampak keselamatan. Tetapi bersyukur, kabar baiknya adalah Yesus tidak tinggal di dalam kubur. Amin. Dia bangkit, dan kebangkitannya bukan hanya kemenangan Kristus, tetapi kebangkitannya adalah kemenangan kita semua. Amin. Sebabnya selamat Paskah, kita tidak hanya sekedar merayakan kebangkitan Kristus, tetapi kita hidup di dalam kuasa kebangkitan itu. Terima kasih kepada wilayah yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Bapak Ketua 2 hari yang lalu, Bapak Ketua wilayah telepon saya, rupanya ada gangguan kesehatan dengan tulang belakangnya, ya ada saraf kejepit. Ya kita doakan supaya segera cepat sembuh dan sehat kembali. Dan saya senang sekali berjumpa dengan Oma Naomi. Tapi sepertinya lupa saya, saudara. Ya tahun berapa ya saya ada di Tuban itu. Jadi saya juga dari wilayah 1 loh, saudara. Waktu itu Ica masih kecil itu ya. Ya, waktu itu sudah lama sekali saya tidak pernah lupa kalau dimasakkan sama Mbak Esther cumi-cumi hitam. Wah itu enak sekali, saudara. Tapi saya nggak minta hari ini karena saya bawa istri. Gak boleh makan yang gitu-gitu, nanti kolesterol katanya. Senang sekali, dan mari kita bersama-sama mau lebih dalam lagi memahami makna Paskah bagi kehidupan kita. Tema Paskah kita tahun ini berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, kuasa ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Amin. Dan kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kekuatan kita
kekuatan gereja di zaman akhir. Ayat pokok diambil dari Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20 adalah bagian dari doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Setelah Rasul Paulus mendengar tentang iman mereka kepada Tuhan, mendengar tentang kasih mereka kepada gereja, kepada umat Tuhan, lalu Paulus berdoa supaya jemaat ini memiliki pengertian dan hikmat ya untuk mengenal Tuhan dengan benar, dan salah satu doanya adalah berbicara tentang bagaimana supaya jemaat memahami betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi orang-orang percaya. Ya, kuasa kebangkitan itu. Dan doa itu tidak hanya sekedar doa, tetapi memiliki makna teologis yang sangat dalam. Dan itu menjadi tema kita, bahwa kuasa kebangkitan itu adalah kekuatan kita, kekuatan gereja di akhir zaman. Mari kita membaca ayat itu ya di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Efesus 1 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Amin. Mengapa kuasa kebangkitan itu sangat penting? Mengapa kita membutuhkan kekuatan dari kuasa kebangkitan di zaman akhir ini? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semua sama-sama sadar ya, sama-sama memahami bahwa kita hidup di zaman akhir. Alkitab menyebutnya sebagai hari-hari yang terakhir. Zaman ini bukanlah zaman yang sederhana Bapak Ibu ya. Bahkan kita melihat zaman ini semakin kompleks dari hari ke hari. Kompleksitas keadaan zaman ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan. Ya, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai kebenaran di zaman ini semakin kabur, ya. Apa yang dahulu jelas disebut dosa, hari ini dianggap wajar. Dulu itu waktu saya masih SD, SMP itu saudara ya, waria itu waduh sangat takut mau keluar ya. Itu orang langsung bilang benci gitu. Tapi sekarang waria di mana-mana saudara. Bahkan diterima, disambut. Kalau dulu orang deket cowok dengan cowok itu udah dosa itu. Tapi sekarang diberkati di gereja tertentu saudara. Lihat. Realitas zaman sekarang ini semakin kompleks. Di dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-20 kita membaca, celakalah mereka, celakalah orang-orang yang menyebut jahat itu baik dan yang menyebut baik itu jahat. Dan itu terjadi hari-hari ini. Makanya banyak kebingungan secara moral, secara iman. Apalagi anak muda zaman sekarang, generasi anak-anak kita mengalami tantangan yang sangat luar biasa hebat. Itulah sebabnya kita membutuhkan kuasa kebangkitan itu untuk kita bisa bertahan. Amin. Nah, di sisi lain kita juga melihat kehidupan manusia itu semakin rumit. Zaman sekarang itu bukan semakin mudah ya, semakin rumit. Saya aja nggak bisa ngerti cara pikir anak-anak saya sekarang ini. Ya, tekanan ekonomi begitu kuat hari-hari ini, saudara tahu istilah disrupsi ya. Ya, menyebabkan orang kehilangan pekerjaan, ya, penghasilan semakin menurun, tuntutan pekerjaan sekarang berbeda dengan tuntutan pekerjaan masa lalu. Banyak sekarang toko-toko jemaat yang mulai goyah karena sekarang toko online sudah luar biasa. Ya, sekarang itu terjadi Bapak Ibu. Dan banyak jemaat mengeluh. Kalau jemaat kena tekanan ekonomi, siapa lagi yang tertekan? Gembalanya, saudara. Persoalan rumit sekali. Belum lagi arus teknologi yang begitu luar biasa cepat berkembang. Informasi begitu cepat
cepat tersebar, membuat manusia semakin sibuk tetapi semakin jauh dari Tuhan. Ini realitas sekarang. Banyak orang memiliki waktu untuk segala sesuatu, untuk medsos, untuk teknologi zaman sekarang ini, untuk hal-hal yang lain, tetapi hampir-hampir tidak punya waktu untuk Tuhan. Saudara, anak-anak muda kalau main game itu bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Saya pernah diundang di sebuah acara retreat keluarga itu, saya tanya anak-anak remaja mereka tuh screen time-nya itu bisa 5 jam dalam waktu 1 hari. Anak angkat saya pada waktu saya berikan kunci kantor saya untuk bisa mengakses komputer saya, Bapak Ibu ya, saya kan sering kali sibuk. Mulai pulang sekolah itu sampai jam 7 malam tuh nggak selesai di depan layar itu, Bapak Ibu. Bahkan pendeta-pendeta lebih banyak TikTokan daripada berdoa. Di sini nggak ada, tapi di sana sini ada. Ini realitas yang mengerikan. Kita kalau sudah scroll screen kita 2 jam itu nggak terasa. Pikirnya habis kebaktian jam 9 lah, capek nonton yang lucu-lucu. Tahu-tahu jam 12. Loh, udah jam 12 belum tidur, Saudara. Ya, Pak, ya. Ya, ngaku kan, saya juga begitu. Itu realitas, Bapak. Jadi kurang doa, kurang baca firman, kan begitu ya. Ngeri. Ini persoalan sekarang. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, secara rohani kita juga menghadapi yang namanya kompleksitas itu. Sekarang ini banyak ajaran yang beredar begitu luar biasa, yang bermacam-macam, yang sering kali membingungkan. Ada banyak suara-suara teologis yang tidak kita kenal sebelumnya. Banyak kebenaran versi manusia bermunculan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Sekarang yang lagi rame mahasiswa kami nge-share akun X ya dari seorang pendeta terkenal. Yesus Kristus bukan Allah. Nah, kita nyanyinya Anak Allah. Yesus namanya. Lalu ada pendeta terkenal mengatakan, Yesus Kristus bukan Allah. Sebab dia adalah Allah. Waduh, anak kita kan bingung, Saudara. Kalau kita bisa mengkanter itu, kita belajar teologi. Kita ngerti wawasan Trinitas. Tapi bagaimana anak-anak remaja kita yang mengagumi pendeta itu? Ibu-ibu sekarang gak hanya kagum sama gembalanya loh, hati-hati loh ya. Ibu-ibu sekarang ini yang sudah emak-emak itu, the power of emak-emak itu, kalau ngomong ke saya, Om Doni saya kalau minggu kebaktian 5 kali. Pagi di gereja, siang YouTube ini, agak sore YouTube. Kan gak punya waktu, lalu denger, Yesus itu bukan anak Allah. Loh, lah ngeri Saudara. Lalu kenapa kita nyanyi anak Allah Yesus namanya? Tapi saya gak akan bahas soal itu. Karena khotbahnya bisa 3 jam nanti. Bercanda Bapak Ibu. Itu realitas yang semakin mengerikan. Bahkan ajaran-ajaran itu tidak terjadi di luar gereja kita. Di dalam gereja kita sendiri. Ada ajaran-ajaran yang membingungkan. Katanya semua manusia itu punya Roh Kudus. Karena Allah menghembuskan roh pada saat menghidupkan Adam. Demikianlah semua orang sebenarnya punya Roh Kudus. Loh kan sudah bingung lagi Saudara ya. Cuman rohnya belum aktif saja begitu. Kemudian mujizat itu bukan rencana Allah. Mujizat itu adalah bagian dari rencana Allah kalau rencananya gagal gitu. Itu hanya semacam kayak apa ya, serep gitu loh. Kalau Allah gagal rencananya dia pakai mujizat begitu. Kan ngeri. Itu di kalangan kita loh Bapak Ibu. Tapi ya dibiarkan begitu saja. Betapa ngerinya keadaan zaman ini. Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang kompleks ini, tekanan terhadap iman Kristen semakin nyata. Tekanan terhadap gereja semakin nyata.
orang percaya, pendeta, gereja itu didorong untuk menyesuaikan diri dengan dunia. Sekarang gereja sekarang, sudah gereja hiburan Bapak Ibu. Area mimbar ini sudah stage, ini panggung. Coba lihat sekarang, musiknya, ya song leadernya, singernya menampilkan penampilan yang luar biasa. Bukan lagi pelayanan tapi perform. Khotbah-khotbahnya, waduh pelayanannya saudara. Khotbahnya sudah tidak lagi memberitakan Injil, tetapi mau yang simple, mau yang memotivasi, mau yang pragmatis, mau yang praktis kan begitu. Injil sudah jarang lagi diberitakan. Tema-tema seperti ini sudah nggak laku saudara. Yang laku sekarang, ayo kamu bisa, ayo kamu dapat. Tapi kalau kita kan nggak begitu, ayo bersama Yesus kita bisa. Jadi ini tantangan yang sangat luar biasa. Iman yang teguh, doktrin yang teguh dianggap keras, dianggap tidak toleran, dianggap sempit, dianggap ekstrim. Boleh Pak Doni itu terlalu kaku itu. Loh, saudara, kebenaran bukan soal kaku atau luwes, kebenaran adalah kebenaran. Dan itu yang harus diberitakan, jemaat gak butuh motivasi Bapak Ibu. Memang motivasi bisa menguatkan jemaat, menghibur. Lucu-lucu bisa menyenangkan sesaat, tetapi hanya firman Allah yang menuntun kepada keselamatan. Kebenaran yang menuntun kepada Yesus. Nah sekarang krisis di dalam gereja sebab sudah tidak lagi gereja membangun dirinya di atas kebenaran yang alkitabiah itu persoalan. Dan yang lebih serius lagi saya memperhatikan Bapak Ibu. Tekanan itu tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam gereja itu sendiri. Pendeta-pendeta yang tidak belajar dengan baik, atau belajar tetapi salah belajar pada siapa? Gurunya keliru Bapak Ibu. Pada akhirnya menghasilkan ajaran yang tidak sehat, iman yang dangkal. Banyak sekali kekristenan yang tanpa komitmen. Banyak orang sekarang setia di gereja kalau nyaman. Wah, aku enak di sana nyaman, aku dilayani. Ya, di sana asik. Ya, adem. Memang gereja ini benar-benar adem. Gedung adem dan adem, saudara. AC-nya mumpuni betul, luar biasa. Tapi jangan tidur, saudara. Tapi kalau adem bagi pendengar khotbah biasanya membuat ngantuk. Tapi bagi pengkhotbah, semakin semangat saudara. Jadi mudah-mudahan nggak ngantuk dan saya nggak semangat gitu ya. Oh gitu, bukan begitu. Dari dalam gereja sendiri Bapak Ibu, kekristenan tanpa komitmen, jemaat nggak mau lagi kalau disuruh sangkal diri, pikul salib, setia ikut Yesus. Berita itu sudah nggak populer lagi. Ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan senang, ikut Tuhan sukses, nikmati hidupmu kan begitu. Ayo kamu bisa. Tapi bicara sangkal diri tidak menjadikan diri sebagai pusat hidup, menjadikan Yesus sebagai pusat hidup, mau menderita untuk kebenaran, rela menderita untuk Injil, dan setia mengikut Yesus itu sudah menjadi hal yang dianggap tidak menyenangkan. Dan berita-berita yang seperti itu seringkali mengganggu dan dianggap tidak membahagiakan. Padahal Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Amin. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi Bapak Ibu ya, gereja sekarang ini lebih hebat, lebih aktif, fasilitasnya lebih luar biasa, di luar tampak dahsyat, tetapi tanpa kuasa. Tidak ada perubahan hidup dari pelayannya, tidak ada perubahan hidup bagi jemaatnya. Saudara ingat sekarang video-video TikTok itu sudah mengungkap gereja-gereja besar yang terjadi pelecehan seksual oleh pendetanya, terjadi pelecehan seksual oleh pelayan-pelayannya, ratusan katanya. Waduh saya baca ini kalau benar ini gereja hebat, aktif tapi tanpa kuasa, tanpa pertobatan, tanpa kelahiran baru. Lalu jemaat-jemaat yang aktif itu yang kalau nyanyi
ku tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tapi ternyata dalam rumah tangga berantakan, saudara. Ini ada satu orang dekat kami lah, ya, bergereja di salah satu gereja yang sangat aktif, yang sangat hebat. Kemarin istrinya ngeluh nangis, suamiku Mi, suamiku Pi. Kenapa? Masa aku dibilang begini? Tapi pelayan aktif, saudara. Kegiatannya luar biasa. Tampaknya rohani. Gereja itu tampaknya hebat, tetapi tidak ada kuasa di dalamnya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, saya percaya kita tahu ayat itu. Orang-orang yang seperti itu secara lahiriah menjalankan ibadah, tetap kebaktian, tetap pelayanan, tetapi memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Dan kita harus menjauhi hal-hal yang seperti itu. Amin. Tapi sekarang justru yang seperti itu digandrungi, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu gagal kalau mungkin gereja kita ditinggalkan untuk gereja-gereja yang seperti itu. Karena itulah tanda akhir zaman. Paulus mengatakan akan terjadi masa-masa yang sukar. Orang mencintai dirinya sendiri. Orang menjadi hamba uang. Jemaat mencari guru-guru yang menyenangkan telinga mereka. Kenapa? Punya duit. Sekarang ini ada loh yang namanya bisnis gereja. 3-4 orang kumpulkan uang 5M, sewa gedung, ya. Nanti undang Pak Hani Yuwono untuk jadi pembicaranya. Ya, song leadernya Pak Robert Ganda. Buat poster besar, didukung Pak Martin dan teman-teman, datang semua. Lalu masuk kasih jabatan penatua. Rame, saudara, tapi merotoli jemaat gereja lain. Loh, ini persoalan. Kita butuh kuasa Tuhan, amin. Kita butuh pertolongan Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi gereja yang aktif tapi tanpa kuasa. Ada pelayanan yang kita kerjakan tetapi tanpa kehidupan rohani. Dan masalah terbesar bagi gereja sekarang ini bukannya tidak ada kegiatan, bukannya tidak ada program, tetapi nggak ada kuasa, saudara. Lihat saja, saya mengamati gereja besar di Amerika, Lakewood Church, Joel Osteen yang dulu dihadiri puluhan ribu orang, sekarang sepi. Karena penipuan. Hillsongs yang lagu-lagunya saudara senangin itu. Tapi untung Ufuk Timur kalau nyanyi bukan lagunya Hillsong. Tapi sio manis. Oh, manis. Torang semua disayang Tuhan Yesus. Tapi orang-orang banyak mengagumi pendetanya, maaf saudara, melecehkan banyak orang. Pendiri pertamanya melecehkan anak-anak. Dan yang Karlens itu dipecat karena masalah-masalah itu. Nggak ada kuasa. Kalau kita tidak dekat atau tidak hidup dalam kuasa kebangkitan, hancur kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur ada ayat ini. Ayat ini menyatakan kepada kita bahwa ada satu kuasa yang besar, yaitu kuasa yang sama, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kuasa itu akan menolong kita, akan memampukan kita menghadapi zaman akhir yang begitu jahat ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita hanya ingin menjadi gereja yang aktif, gereja yang banyak program, tetapi tanpa kuasa? Ini pertanyaan yang mendasar. Apakah kita hanya ingin mengadakan hal-hal yang sifatnya meriah, duniawi, untuk menarik banyak orang datang, tetapi kita kehilangan kuasa kebangkitan itu? Atau kita mau tetap berpegang pada api Pentakosta, sederhana tapi penuh dengan kuasa? Kita nggak bersaing fasilitas, nggak bersaing lampu, nggak bersaing dekor, nggak bersaing seragam, tapi kita mau hidup dalam kuasa Tuhan. Amin.
Loh kenapa saya ngomong seragam tertawa? Maaf. Nerocos sak karepe dhewe. Iya toh? Saya nggak ngikuti. Ada satu hamba Tuhan muda. Om, ya apa om? Aku sekarang buat gini om. Aku sekarang buat gini om. Supaya nggak ketarik om. Kalau om Doni, enggak, aku enggak buat apa-apa. Aku setia saja mengajarkan firman Tuhan. Aku setia saja mengabarkan Injil. Dan kalau orang lahir baru, kalau dia adalah domba-domba Allah, dia kenal firman Tuhan. Dia nggak akan dengar yang bukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lama-lama pindah saudara, dari yang rame-rame itu. Om Doni, kok beda ya Om Doni ya? Beda apa nih? Pertama aku Om Doni doakan, kok nggak kayak yang sana? Yang sana kenapa? Aku klaim kuasa Tuhan, aku klaim janji Tuhan. Kok Om Doni nggak pernah ngeklaim ya? Memangnya aku ini pegawai asuransi apa ngeklaim, saya bilang gitu. Lalu datang kebaktian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, datang sama saya. Om, 5 kali ibadah, aku gak ngerti Om Doni khotbah apa. Karena gak seperti yang aku dengar biasanya. Tapi sekarang aku baru paham, aku baru ngerti. Bapak Ibu, kita mau kalau jemaat setia karena dia mengenal Tuhan dan kebenaran. Bukan karena adem, bukan karena fasilitas, tapi gak ada perubahan. Gak ada kuasa, gak menuntun kepada kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu, kita mau melihat bersama-sama ayat-ayat ini. Loh, ini masih pendahuluan udah 15 menit ini saudara. Ya apa cerita ini? Tapi enggak apa-apa ya, jauh-jauh dari Jember saudara capek. Jadi biarkan saya berjam-jam. Maaf apa bercanda ya, supaya kita enggak ngantuk. Mari yang pertama kita melihat. Saya mau menjabarkan 2 ayat ini. Yang pertama perhatikan bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa Allah yang terbesar. Amin. Kuasa Allah yang terbesar. Paulus menuliskan dan betapa hebat kuasanya. Perhatikan betapa hebat kuasanya. Paulus gak sekedar mengatakan kuasa itu besar, tetapi betapa hebat. Ini melampaui semua ukuran manusia. Hebat. Dan ia langsung menunjuk kepada bukti kehebatan dari kuasa itu. Apa bukti kehebatan kuasa itu? Bahwa kuasa itulah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Amin. Ini kuasa yang hebat. Bagaimana bisa hebat? Karena kebangkitan Kristus berbicara kemenangan atas dosa. Amin. Ini kuasa yang mengalahkan dosa Bapak Ibu. Yang membuat saya dan saudara tidak harus berbuat dosa. Sekalipun kita masih bisa berbuat dosa, tetapi dengan kuasa ini kita bisa menang melawan dosa. Ya, enggak ada lagi kepahitan dalam hati, enggak ada lagi kekhawatiran, enggak ada lagi ketakutan, ya. Enggak emosian gitu saudara ya. Ini luar biasa. Nah, mengapa hebat? Karena kuasa inilah yang menghancurkan maut. Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus bangkit mengalahkan kuasa kegelapan. Dan saya mau mengatakan, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa ini. Bapak Ibu, siapa penguasa di dunia ini yang bisa mengalahkan maut selain Yesus? Selain kuasa Allah kita. Semua tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh agama yang luar biasa dipuja oleh manusia sekalipun, pada akhirnya mereka mati. Hanya Allah yang sanggup memberi kehidupan yang kekal. Kemenangan atas segala dosa enggak ada. Bapak Ibu, tetapi yang menjadi sedih seringkali kebenaran ini hanya sekedar teologi. Bukan realitas yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita melihat secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kuasa ini seharusnya ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seringkali orang melihat, wah Pak Doni hebat ya, semuanya serba ada, semuanya serba tercukupi. Wong yo ganteng. Soalnya istriku udah lama gak muji saudara. Kata Pak Yakub, saya imut.
ireng mutlak katanya saudara. Padahal saudara tiap hari kita hanya hidup karena kemurahan Tuhan. Karena kuasa Tuhan, karena berkat Tuhan. Kemarin mikir, ya apa orang Bojonegoro ceritanya mah. Tapi Tuhan itu selalu menyediakan saat kita membutuhkan. Itu kuasa kebangkitan. Kenapa kita mesti takut? Kan begitu ya. Ini kuasa yang sangat besar. Mari alami dalam kehidupan kita. Kuasa inilah yang menghidupkan orang-orang yang mati secara rohani. Ada begitu banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, yang pelayanan Bapak Ibu. Tetapi tidak lagi peka terhadap firman Tuhan. Tidak lagi ada kerinduan untuk intim dengan Yesus. Kehidupannya terasa kering. Tetapi kuasa kebangkitan ini mampu menghidupkan orang-orang yang mati secara rohani. Amin. Di dalam Efesus pasal yang kedua dikatakan, kita dahulu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita patut dimurkai. Aku juga seperti itu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Memberi kehidupan rohani. Saudara, siapa kita? Kita semua mati. Tanpa kuasa kebangkitan kita binasa. Dan kuasa ini yang sanggup memulihkan kehidupan yang hancur. Ada begitu banyak jemaat yang ke gereja, tetapi hatinya penuh luka, keluarganya retak, ada kegagalan moral, ada perasaan yang tidak layak. Bahkan ada banyak pendeta juga yang hidup dalam kepahitan, Bapak Ibu. Kelihatannya enggak sih, tapi sebenarnya menyimpan kemarahan kepada pendeta lain mungkin. Tetapi kuasa kebangkitan tidak hanya memulihkan, tetapi mengembalikan identitas kita, bahkan mengutus kita kembali. Bapak Ibu ingat murid-murid yang pertama, mereka adalah orang-orang yang gagal. Mereka menyangkal Yesus, mereka lari meninggalkan Yesus saat Yesus ditangkap. Tidak ada seorang pun murid yang menyertai Yesus sampai di kayu salib. Hanya ibu Yesus dan beberapa perempuan yang mengasihi Yesus. Tetapi setelah mereka bersembunyi di ruangan yang terkunci rapat, Yesus datang mengatakan, "Eirene, damai sejahtera bagimu." Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya memulihkan, tetapi dia berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Amin. Dia enggak hanya memulihkan, tetapi memberikan identitas kita kembali, mau pakai kita, saudara. Kalau manusia orang pernah gagal enggak mau pakai, saudara. Kalau ada orang pernah menyakiti kita, ya wis tak ampuni, tapi aku enggak mau lagi kenal sama kamu. Tapi tidak dengan Tuhan, serusak-rusaknya kita, kuasa kebangkitan tidak hanya memulihkan, tetapi memeluk kita dan menjadikan kita rekan sekerjanya. Memakai kita sebagai alatnya. Loh, kalau enggak siapa saya, saudara? Doni yang saudara lihat sekarang berbeda Doni sebelum berjumpa dengan Yesus yang bangkit, saudara. Tidak ada senyumnya, saudara. Tapi sekarang sulit kalau enggak senyum. Tuh ya, waktu saya foto wisuda sama anak-anak sama di Jogja, katanya pengarah gayanya. Coba sekarang gayanya yang serius. Piye serius itu? Tapi saya nggak bisa. Serius, Pak. Serius, Pak. Memang Bapak satu ini nggak bisa serius, senyum tok loh gitu. Karena kuasa kebangkitan, saudara. Tapi coba buka foto-foto saya masa SMA. Sekarang senyum saya selalu smile. Bukan sombong. Tapi saya menyadari kasih Allah yang besar dalam kehidupan saya. Saya di salah satu STT disebut sebagai smiling teacher, saudara. Tapi di rumah cemberut Bapak. Bapak cemberut begitu ya. Enggak, saudara. Apakah kita mengalami kuasa itu? Pemulihan itu?
kuasa ini juga yang memberi kekuatan kita dalam melayani Tuhan. Paulus di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya, panggilannya luar biasa Bapak Ibu, tidak seperti kita. Dia dijatuhkan oleh Tuhan dan dia dikatakan, kamu akan menjadi alatku dan aku akan menunjukkan betapa beratnya penderitaanmu. Dan dia mengalami hal itu, digenapkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa kata Paulus di dalam penjara? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Makanya gak ada pendeta yang melo saudara, aku gak kuat lagi om, pindah. Hah? Mutasikan ke tempat yang lebih baik. Saudara, kita tidak butuh mutasi, kita butuh lebih lagi mengalami kuasa Tuhan. Kenapa saya bilang gitu? Saya memulai dari nol saudara, bapak saya bilang kamu mau jadi pendeta tuh mau makan apa? Makan kerikil kamu ya. Tapi saya gak tahu ya pada waktu itu saya berkata begini, Pak, Tuhan Yesus yang pelihara saya. Ngamuk dia saudara. Ngamuk. Bayangkan kalau saya makan kerikil, saya gak segede ini saudara. Loh ya, kami merintis pelayanan lagi ya, waktu melanjutkan di Sion Mangli sama istri, 4 orang, 5 orang. Ada orang yang bilang, ngapain kamu di situ? Bantu aja mertuamu. Ngapain buang waktu susah-susah di situ? Nggak akan berhasil, paling tutup nggak lama. Malah nggak tutup saudara, malah berkembang oleh karena kuasa kebangkitan. Lalu ada seorang ibu yang berpikir bahwa gereja itu akan tutup dulu jemaat di situ. Beberapa tahun dia datang, nangis saudara. Oh nangis kesaksian. Saudara, aku pikir gereja ini wis tutup. Tapi ternyata kok bisa hidup. Siapa saya saudara, ngomong aja gagap. Penampilan gak menarik. Tapi untuk istri saya sangat menarik. Kalau enggak tak paksa tak tarik ini saudara. Menarik saudara tidak tegang. Ya. Kenapa kita menyalahkan situasi? Kita lebih lagi membutuhkan kuasa itu, lebih lagi dan lebih lagi. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Secara manusia kita bisa habis saudara. Kita bisa enggak kuat, kita bisa burn out. Tetapi bersama dengan Yesus, kita bisa. Elia saja dia mengatakan, Tuhan cukup sudah, mati aku. Ambil nyawaku. Tapi ketika Allah yang berkuasa itu, dia datang dengan sentuhan dan dengan berkat-Nya, Elia mampu lagi berjalan dan melanjutkan pelayanannya. Ini kuasa kebangkitan itu, makanya mari jangan fokus, aduh gak punya fasilitas aku ini, aku gak punya dukungan. Enggak, kita punya kuasa kebangkitan. Kita punya Yesus. Aku gak punya modal, aku gak punya uang. Terserah, bersama Yesus kalau kehendak Tuhan, maka kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Itu yang kita butuhkan. Dan semangat ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu. Mari, kuasa itu yang memberikan pengharapan di tengah-tengah situasi yang mustahil. Kata Paulus, kami ditekan tetapi kami tidak terjepit. Kami dihempaskan tetapi kami tidak hancur. Tuhan selalu membuka jalan buat pelayanan kami. Itu karena kuasa kebangkitan. Itu karena kuasa Yesus. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, kuasa kebangkitan bukan hanya cerita tentang Yesus, kuasa kebangkitan bukan hanya milik Yesus, kuasa kebangkitan bekerja dalam kehidupan kita. Milik kita yang akan memampukan kita. Maka jangan berkata, hidupku sudah terlalu rusak, situasiku sudah terlalu sulit, sudah gak ada harapan. Jangan berkata seperti itu, tapi katakan, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Kalau saya nggak melihat itu nggak mampu Bapak Ibu, nggak sanggup. Ya memikul tanggung jawab sekolah tinggi Alkitab Jember, aduh berat. Tanggung jawab pelayanan, ini dan itu. Tapi jangan berpikir kalau itu jalan karena kita punya uang, karena kita punya kecakapan, punya kehebatan. Tidak. Itu jalan karena perkenanan Tuhan.
mujizat itu terjadi setiap hari, bahkan setiap akhir bulan. Karena awal bulan saya harus menyediakan biaya operasional yang nggak kecil, Bapak Ibu, nggak kecil. Saya sekarang banyak menerbitkan buku-buku. Biaya dari mana? Kadang saya capek, saya curhat sama temen, ditransfer saya, saudara. Ada yang mau transfer saya? Haleluya. Loh iya, luar biasa lah itu. Saat kita mau melakukan sesuatu, Tuhan saya mau melakukan ini, tapi saya nggak punya kekuatan, tapi saya punya Tuhan, Tuhan yang membiayai, saudara. Amin. Kalau nggak bisa, ambruk kita ini, ambruk, habis. Tapi jangan melihat ada tabungan yang besar di balik hidup kita, ada dekeng manusia yang hebat. Tapi lihat, ada Yesus, ada kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi semangat Pentakosta. Jangan hilang, Bapak Ibu ya. Sekarang kita ini suka merengek-rengek ya. Wah, kalau kita kembali kepada kuasa ini, kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan yang lebih indah lagi, dikatakan kuasanya itu bekerja bagi kita. Karena dikatakan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Bukan bagi orang-orang tertentu. Atau bukan hanya menjadi milik Kristus di masa lalu, tetapi kuasa itu bekerja bagi semua orang yang percaya. Bukan hanya untuk orang-orang hebat tertentu, dengan titel tertentu, dengan jabatan tertentu. Kuasa itu untuk kita semua yang percaya. Amin. Jadi jangan minder. Saya kan bukan Pak Doni. Ya memang bukan saya. Kalau kamu saya kan gimana? Namanya kamu mencuri identitas saya. Tapi kita punya kuasa yang sama. Persoalan kita berbeda, pergumulan kita berbeda, beban kita berbeda, tapi kita punya kuasa yang sama, yang akan menolong kita dalam setiap situasi kita. Ini yang membuat kita kuat, Bapak Ibu. Ya, orang mengatakan selamat kepada saya, wah hebat Pak Doni ya. 1 bulan wisuda 2 anaknya, ini lagi nanti tanggal 23 wisuda anak yang bungsu. Wah hebat Pak Doni. Ya, yang hebat bukan saya, yang hebat Allah yang memelihara saya. Saudara, saya minggu yang lalu saya khotbah begini. Bersyukur Yesus itu mau mati untuk kita yang berdosa. Manusia mana yang mau memikul dosa orang lain? Nolong orang baik aja belum tentu mau. Nolong orang benar nggak ada yang mau. Ya kadang sama pendetanya aja nggak perhatian kan begitu saudara ya. Wah, pada waktu saya ngajar, rupanya ada SMS itu mulai jam 11. Saya nggak angkat, akhirnya telepon. Saya mengajar kurang 10 menit. Tapi telepon kok terus saya, ya apa ini? Saya angkat aja, permisi ya saya mau terima telepon dulu. Om sibuk tak om? Enggak lagi di kelas, makanya om tak telepon. Tak WA kok gak dijawab-jawab gitu. Ya wis om, nanti ae. Lu ojo wis tak angkat kok engko ae, aku bilang gitu. Sekarang aja. Om boleh kirim KTP sama kakaknya. Hah? Kayak apa KTP sama kakak? Aku mau kirim sepeda motor loh saudara. Padahal lo sudah gak tahu naik sepeda motor saudara, dengkulnya gak kuat saudara. Rupanya disiapkan anak saya yang mau kuliah lagi di S2. Lah kan luar biasa saudara ya. Motornya wis rusak, joki bolong saudara, wis karaten. 2 hari sebelumnya mamanya bilang gini, Pah, motornya anakmu wis gak enak belas, remnya gak enak, setirannya gak enak, mesinnya gak enak. Kan dia ke depan mau ke Indomaret gitu, gak enak kabeh. Oh saya gitu kayak anyar saudara. Waktu saya mau Sherlock ke teman-teman, ada pengerja, ini Sherlocknya apa? Kalau dapat, karena ini dari Honda, ini kalau dapat Beat itu berapa ya harganya? Oh Beat larang om sakmene ini. Yang muncul Vario saudara. Tapi saya enggak bangga dengan itu, tapi saya bangga dengan Tuhan yang begitu memperhatikan kita, menghibur hamba-hambanya.
Saya nggak melihat nilai motornya, saudara. Saya ngomong sama jemaat, pada waktu saya kesaksian sama jemaat, berkat sepeda motor ini nggak membuat saya lupa kasih jemaat sama saya, yang membuat saya sekarang bisa memberkati anak-anak saya sampai lulus 3 orang ini bareng-bareng, saya bilang gitu. Tapi saya hanya mau mengatakan, Tuhan itu dengan kuasa kebangkitannya sanggup memenuhkan setiap kebutuhan kita. Gak disangka loh, saudara. Ini kan berkat. Nah, masalahnya bukan kita ini nggak ada kuasa, tapi kita ini seringkali nggak mengakses kuasa itu. Ya, kita ini punya firman Tuhan, kita punya komunitas rohani, tetapi kita tidak bertumbuh dan tidak masuk dalam kuasa itu. Kita nggak bergantung sama Roh Kudus, kita masih bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Dan itu yang membuat kuasa itu tidak bekerja dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita datang kepadanya. Ingat kata Tuhan Yesus, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, satu waktu saya marah sama anak saya. Masa keran bocor aja gak bisa nangani, saudara. Panik. Saya lagi belajar mempersiapkan firman. Saya harus keluar, saya pegang itu. Saya ingin tahu reaksinya seperti apa. Ya enggak benar. Kamu sekarang cari matikan itu pusat airnya. Saya bilang gini, memang semuanya enggak bisa ngerti, semua dibebankan sama orang tua. Ada kejengkelan seperti itu. Tetapi di satu sisi, iya ya Tuhan ya, selama ini aku bisa jadi seorang suami, jadi seorang ayah, seorang pelayan. Siapa yang memampukan kalau bukan Tuhan? Gerutu saya menjadi sukacita, terima kasih Tuhan. Kadang-kadang, kok bisa ya? Kok bisa ya? Siapa kalau bukan Tuhan? Makanya mari kita lebih lagi bersandar kepadanya. Karena kuasa kebangkitan itu menguatkan kita dalam setiap pergumulan kita. Amin. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kuasa kebangkitan itu menjadi kekuatan dalam kita melayani Tuhan. Saya senang dengan frasa sesuai dengan kekuatan kuasanya, ya. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan kata-kata yang dikerjakannya di dalam Yesus Kristus, ya. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Ini menunjukkan bahwa kuasa itu bekerja aktif dalam kehidupan kita. Amin. Kuasa itu tidak pasif Bapak Ibu. Itu sebabnya kuasa kebangkitan harus terlihat di dalam pelayanan kita. Harus terlihat di dalam setiap aktivitas rohani kita. Kuasa itu akan menggerakkan kita untuk setia memberitakan firman. Kuasa itu akan menggerakkan kita untuk setia bersaksi, setia memberitakan Injil, melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita dengan setia. Kita melakukan bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Membangkitkan semangat pelayanan. Kadang-kadang kita capek Bapak Ibu ya, lelah gitu. Kadang kita kecewa ya, jemaat kok ya nggak ngerti. Ya kadang kok keluarga kok nggak ngerti. Tapi kuasa kebangkitan itu aktif menolong kita, aktif mendorong kita. Kata Paulus, bahkan kehendak dan kemampuan dalam diriku itu asalnya dari Tuhan. Bukan dari kita. Kadang kita diam, tapi Tuhan gak pernah diam. Kadang kita menyerah, tapi Tuhan datang dan menolong kita. Ini realitas yang harus kita syukuri. Makanya kadang-kadang kalau saya melihat teman sudah mulai stres, saya hanya berdoa saja. Kadang kalau kita datang, kok kakek ngomong, kok menengoai, gak ngerti masalahku. Saudara didoakan saja, karena kuasanya aktif bekerja dalam hidupnya. Kadang-kadang Allah itu bekerja pada masa-masa sulit yang seperti itu. Ya, mari ada kuasa dalam pelayanan bersama dengan kuasa kebangkitan Kristus. Dan itu membuat kita menjadi berkat. Dan kuasa itu Bapak Ibu akan membuat kita bertahan menghadapi tantangan zaman yang semakin jahat ini. Amin. Saya mau semua kita ingat akhir zaman
bukan hanya masa yang penuh pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali, karena memang semakin dekat, tetapi akhir zaman juga masa yang penuh dengan tekanan. Tadi saya sudah singgung dalam 2 Timotius 3, hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Masa yang sukar, kata sukar itu berasal dari kata Yunani kalepoi. Kalepoi itu artinya ini masa yang keras, masa yang berbahaya, masa yang menekan secara rohani dan moral. Itu bisa melemahkan iman kita Bapak Ibu, itu bisa menggoyahkan kesetiaan kita. Tetapi bersama dengan kuasa kebangkitan, kita mampu bertahan. Amin. Ternyata iman di akhir zaman tidak adalah iman yang diuji, bukan iman yang dimanjakan oleh Tuhan Bapak Ibu. Tetapi kuasa kebangkitan memberi kekuatan untuk kita terus bertahan. Dan lebih dari itu, kuasa kebangkitan memberikan pengharapan akan kemuliaan kekal bersama-sama dengan Yesus. Amin. Karena kuasa itu yang terus menyertai kita, mengubah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Dan satu waktu siapapun kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, jangan sesali, jangan kecewa. Karena pada akhirnya kita enggak hanya masuk surga, tetapi kita akan menjadi sama seperti Yesus. Amin. Tujuan kita enggak hanya masuk surga saudara, sama seperti Yesus. Saya enggak peduli lagi orang mau bilang saya imut kayak, mau bilang saya apalah, enggak masalah. Saya pegang identitasku adalah anak Allah. Dan satu saat kelak, saya akan dimuliakan bersama dengan Yesus. Jangan saudara kecewa, sedih dengan keadaan Bapak Ibu saudara sekarang. Kondisi apapun, mungkin kesehatanmu kurang baik, pergumulanmu begitu hebat. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita akan dimuliakan. Kita akan serupa dengan Yesus. Dan kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Selamat Paskah, mari sama-sama kita berdiri. Saya rindu menaikkan pujian tadi, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dan waktu saya kembalikan kepada Pak Jo untuk melanjutkan acaranya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita.
hari ini. Nanti Bapak Pendeta Medi Rumenser akan memimpin kita dalam doa syafaat. Dan mari kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Jawa Timur ini. Biar kuasa kebangkitan Tuhan dinyatakan bagi gereja kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak jiwa-jiwa bertobat oleh pekerjaan kuat kuasa Roh Kudus. Memperlengkapi hamba-hamba Tuhan dengan hikmat untuk melawan semua pengaruh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Kita nyanyikan pujian ini dan waktu saya serahkan kepada pendeta Medi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Tidak ada kata-kata yang terindah yang dapat kami ungkapkan atas kebesaran kuasa kebangkitan Tuhan yang telah kami alami dalam setiap hidup kami hamba-hamba-Mu. Karena kami tahu kuasa kebangkitan-Mu itu telah membebaskan kami dari segala belenggu kejahatan dan dosa itu, sehingga kami dijadikan sebagai hamba-hamba Tuhan yang terus hidup berkemenangan bersama dengan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran dan lawatan-Mu bagi kami siang hari ini. Kehadiran kami di mana Engkau mengikat kami dengan tali kasih cinta-Mu. Haleluya. Sehingga kami boleh merasakan bersama betapa hebat kuasa Tuhan yang besar itu kami alami siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kuasa kebangkitan itu proaktif dalam setiap hidup kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Untuk semakin hari kami semakin tunduk kepada otoritas-Mu. Kami semakin setia dan bertanggung jawab di dalam setiap kepercayaan Tuhan. Karena kami tahu kuasa kebangkitan itu akan terus berkarya di dalam setiap hidup kami dan dalam pelayanan kami hamba. Kami mau berdoa secara khusus buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Secara khusus gereja Pantekosta di Indonesia yang ada di Jawa Timur. Yang Tuhan percayakan kepada kami
khususnya kepada Majelis Daerah Jawa Timur dan kami seluruh hamba-hamba Tuhan yang terikat di dalam komunitas Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Timur ini. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa kebangkitan itu, supaya kami dapat membawa jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam organisasi kami ini, sehingga kami boleh dapat membawa jemaat Tuhan dalam kesempurnaan yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan yang kami hamba-hambamu alami dalam hidup kami, sehingga jemaat Tuhan akan menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang setia, jemaat yang mencintai Tuhan dan pekerjaan Tuhan, dan menjadi jemaat yang sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk supaya dengan keadaan hari-hari ada banyak penyesatan terjadi. Tidak lepas juga ada hamba-hamba Tuhan yang jauh dari Engkau, yang mengikuti secara kehendak manusia sehingga jatuh di dalam kejahatan dan dosa. Tapi Tuhan, mari kerjakan kuasa itu, kebangkitan Tuhan, supaya kami boleh melihat dan mengalami ada perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga ada pelepasan-pelepasan yang terjadi yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan itu di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, secara khusus di dalam organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati organisasi kami ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan mempercayakan kembali kepada satu kepercayaan yang besar untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga yang ada di wilayah satu ini Tuhan. Tambahkan kesetiaan, ketaatan hamba-hamba Tuhan. Biar kami sama-sama saling mengasihi satu dengan yang lain. Mulai dari pimpinan wilayah sampai kepada anggota-anggota hamba-hamba Tuhan, sampai kepada seluruh jemaat yang ada di wilayah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan, berkati organisasi kami GPDI ini. Dan juga kami berdoa, di mana setiap persoalan-persoalan yang ada di organisasi kami tahu peranan Allah Roh Kudus yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan itu akan dapat terselesaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah siang hari ini. Kami tahu dan kami percaya Engkau hadir bersama kami. Kami ingat juga rekan-rekan hamba Tuhan yang sedang sakit. Tuhan, jamah dan lawati, sembuhkan mereka supaya mereka kembali boleh bebas melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Rekan-rekan hamba Tuhan yang sedang bermasalah, berikan mereka kerendahan hati, tunduk kepada otoritas-Mu, menyerahkan semua, mempercayakan semua dalam pimpinan Tuhan lewat pimpinan organisasi, supaya semua berjalan baik. Nama Tuhan yang terbaik yang akan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau tetap memberi kesehatan, kekuatan, hikmat dan pengurapan Tuhan. Memakai dia lebih jauh lagi, lebih luar biasa lagi, karena Tuhan adalah Tuhan yang kami layani, adalah Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih.